ada yang baru berwirausaha, baru mulai berbisnis. Bisnis makanan misalnya, atau sembako nih yang paling umum, atau yang lainnya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum gimana sih caranya menentukan harga jual suatu produk? Udah tahu belum? Kalau belum tahu, lanjut tonton videonya ya. Cara menentukan harga produk. Dalam menentukan harga produk, sebelumnya kita perlu menentukan HPP, yaitu harga pokok penjualan. Yang pertama, harga pokok. Harga pokok merupakan perhitungan tiap biaya unit produk yang dihasilkan dan sangat penting dalam menentukan laba dan rugi perusahaan. Jangan sampai rugi ya kalau kita berdagang. Nah, di sini udah ada rumusnya. Rumus harga pokok, jumlah biaya dibagi dengan jumlah produk. Oke, kita langsung lanjut yang kedua. Yang kedua adalah jumlah biaya. Jumlah biaya adalah seluruh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk satuan produk, yang terdiri dari A. Biaya variabel atau total variable cost, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Contohnya, bahan baku, upah tenaga kerja, dan hal lainnya. Simpelnya sih, biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah. Jadi, semakin besar produksi yang kita buat, maka otomatis bahan baku yang kita gunakan akan bertambah. Nah, begitu pula sebaliknya. Dan itu selalu berpengaruh daripada besar kecilnya produksi yang kita lakukan. Jadi memang variabelnya tuh nggak tetap. Terus untuk yang B, biaya tetap, total fixed cost, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Contohnya sewa, pajak, dan lain-lain. Jadi di sini tuh biaya tetap yang memang nggak dipengaruhi, mau kita produksinya besar-besaran, kita produksinya kecil, maka biayanya akan tetap saja, seperti sewa, pajaknya, ataupun mesinnya. Jadi di sini disebutkan biaya tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke rumusnya. Jadi untuk rumusnya di sini, rumus menentukan jumlah biaya adalah TC sama dengan TFC ditambah TFC. Jadi TC itu adalah total cost atau jumlah biaya, sama dengan TFC, total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, yang terakhir nih, rumus menghitung harga jual. Rumus menghitung harga jual adalah harga pokok ditambah X% dikali harga pokok. X% di sini adalah berapa sih keuntungan yang kita pengen dari satuan unit produk yang nantinya kita jual. Nah, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, kita jawab soal deh. Nih, kita buka sheet 2 ya. Di sheet 2, contoh soal, PT Kreasi Utama mendapatkan pesanan tas serut sebanyak 100 buah tas dengan total biaya produksi yang dikeluarkan adalah sebesar 3 juta rupiah. Jika perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 10% per buah tas serut, maka berapa harga jual yang harus ditetapkan? Jadi di sini saya udah buat yang diketahui. Yang diketahui itu adalah jumlah produk 100 buah tas serut, jumlah biaya produksinya, ini salah ya, ini 3 juta. Saya langsung perbaikin di sini. 3 juta dan ada yang kurang. Keuntungan per buah tas 10%. Nah, sesuai yang di materi sheet 1, yang pertama kita harus mengetahui harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu kan jumlah biaya dibagi dengan jumlah produk. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung jumlah biaya, berapa biaya variabelnya, berapa biaya tetapnya, karena di sini emang sudah diketahui bahwa total biaya produksinya adalah 3 juta. Jadi langsung ambil aja 3 juta. Nah, pertama di sini kita menentukan HPP atau harga pokok penjualan.
harga pokok penjualan ini adalah jumlah biaya produksi dibagi jumlah produk. Berarti 3 juta rupiah dibagi 100 sama dengan 30.000. Jadi kita udah dapat HPP-nya, harga pokok penjualannya adalah 30.000 rupiah. Kemudian kita langsung masuk ke rumus 3, rumus menghitung harga jual. Harga pokok ditambah dalam kurung X persen dikali harga pokok. Nah, X persennya kan kita udah dapat, dia pengen keuntungannya itu 10% per buah tas. Jadi kita langsung aja di sini harga penjualan. Nah, untuk harga penjualannya ini saya tuliskan agak lebih rinci. 30.000 ditambah HPP-nya kan 30.000 ditambah dalam kurung 10%, untuk X persennya 10% dikalikan dengan 30.000. Nah, kayak gini ya. Nah, yang pertama harus kita selesaikan adalah yang dalam kurung dulu. Jadi sini saya tuliskan lagi 30.000 ditambah. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung nih. 10% dikali 30.000. Pertama langsung aja kita kalikan 10 dikali 30.000 sama dengan 300.000 ya. Nah, 300.000-nya di sini ini kita bagi 100. Nah, hasilnya adalah 3.000 rupiah. Atau kita bikin kayak gini, bisa nggak ya? Di 10 dikali 30.000 bagi 100. Nah, bisa nih langsung dapat 3.000, jadi nggak perlu pakai yang ini. Nah, di sini ya 30.000. Nah, 30.000 ditambah 3.000. 3.000 ini adalah hitungan persen atau keuntungan per buah tas yang kemudian kita tambahkan dengan harga jual. Harga jualnya adalah 30.000. Berarti totalnya adalah 30.000 ditambah 3.000 sama dengan 33.000 untuk harga tas serut per buahnya. Maka jawabannya adalah, sini saya tuliskan, maka harga tas serut per buah dengan keuntungan 10% per buah tas memiliki harga jual sebesar 33.000 rupiah. Nah, udah jelas ya. Di sini saya udah kasih cara-caranya. Cuman ini untuk soal yang lebih simpel karena dia nggak perlu menghitung biaya variabelnya atau biaya tetapnya. Di sini udah diketahui biaya produksinya. Nah, gimana kalau kita jawab soal yang sama, cuman ada perbedaan dalam bentuk keuntungannya? Kita buka di sheet 3 ya. Nah, kelanjutannya di sini untuk contoh soalnya sama, cuman aku ngerubah untuk dari sisi keuntungannya. Nah, di sini nih keuntungannya itu kalau yang tadi itu kan dalam bentuk persen. Nah, keuntungannya dalam bentuk persen dan juga diminta keuntungannya dihitung untuk per pieces atau per buah. Nah, kalau yang di sini nih keuntungannya dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah dan juga keuntungannya ini langsung untuk keseluruhan daripada jumlah total jumlah produksinya. Jadi di sini tuh mintanya, kita baca dulu ya. PT Kreasi Utama mendapatkan pesanan tas serut sebanyak 100 buah tas dengan total biaya produksi yang dikeluarkan adalah sebesar 3 juta. Jika perusahaan menginginkan keuntungan seluruhnya ialah 1 juta rupiah,
Maka berapa harga jual yang harus ditetapkan? Oh ya, di sini udah kejawab duluan, sorry ada dikit kesalahan. Nah, kita bikin diketahuinya jumlah produknya 100 buah tas serut, jumlah biaya produksinya 3 juta rupiah dengan keuntungan 1 juta rupiah untuk seluruh jumlah produk. Berapa sih? Atau gimana sih caranya? Kayaknya nggak ada rumusnya dari tadi yang dibahas. Oke, kalau yang kayak gini kita putar aja. Jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah menambahkan total biaya produksi dengan keuntungan. Di sini kita nggak perlu cari HPP karena memang keuntungan yang diminta sudah ada dalam bentuk rupiahnya. Jadi caranya tinggal 3 juta rupiah ditambahkan dengan 1 juta rupiah. Nah, adalah 4 juta. 4 juta. Dan di sini nih langsung aja kita bagi dengan jumlah produksinya atau total pieces-annya itu ada berapa sih. Jadi kita langsung bagi 100 ya. Maka hasilnya kok gini ya. Sorry, nolnya kebanyakan deh. Enggak ya? Bener kok. Ini 3 juta tambah 1 juta rupiah bagi 100. Kok gini ya guys? Oke, kita giniin aja. Ini kita hapus 4 juta terus sama dengan 4 juta dibagi 100. Nah, hasilnya sama dengan 40.000 rupiah. Jadi untuk menentukan harga jualnya, sini saya bikin keterangannya, maka harga jual tas serut per buahnya dengan keuntungan 1 juta rupiah dengan total keuntungan 1 juta rupiah ialah 40.000. Selesai. Jadi ini tuh sedikit cara simpel sih untuk menentukan harga produk. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian, dan yang untuk mulai bisnis penting banget untuk tahu tentang ini. Jangan sampai kita rugi dalam berbisnis. Terus jangan lupa etika-etikanya juga ya dalam berdagang. Sekian sih dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa kawan-kawan terapkan dalam berusaha atau berwirausahanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.